ibu-ibu rong jus, bapak sejus, jus jambu, jus melon. Berapapun ayat yang bapak ibu baca, itu tetap punya pengaruh luar biasa kepada diri kita. Tidak usah banyak sampai jus 3 jus 4 jus. Lakukan itu dengan penuh apa? Kehadiran Allah. Lakukan itu adalah inilah cara Allah membimbing kita agar cinta kepada Al-Quran. Maka berinteraksi dengan Al-Quran sama kita berinteraksi dengan Gusti Allah. Maka sambil kita menahan lapar, sambil kita bersiang memilih perintah Allah, kita pun sambil memilih ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, agar kita menambah kekuatan kita kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, kenapa kita memilih puasa? Kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. DPNDP kali Gusti Allah. Apa DPNDP? Ialah nyong manut karo Gusti Allah lah. Kenapa kita manut sama Allah? Karena kita ingin mendapatkan makom tertinggi. Dengan kita Ramadan, dengan kita menjalani Ramadan dengan segala amalnya siang dan malam. Kenapa kita jalani Ramadan di siang hari, lalu malam hari kita tarawih, bahkan kadang tidurnya sedikit, sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Maka orang yang sudah berani merendahkan diri di hadapan Allah, pasti Allah akan menaikkan derajatnya, menaikkan kualitas dirinya. Sebagaimana tegas tadi ayat 183, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun adalah upaya semaksimal kita mendapatkan derajat tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang telah melakukan siam Ramadan, baik hari pertama sampai hari ke-7, sebanyak kita sedang ingin mendapatkan cahaya Allah, cahaya dalam kehidupan kita, cahaya agar kita mendapatkan sinar jalan terang di depan mata kita, betapa indahnya kehidupan setelah mati. Kira-kira ibu-ibu sampun mirsani indahnya kehidupan setelah mati? Halo? Alhamdulillah, sip. Bapak-bapak sampun ya Pak? Bagaimana indahnya kehidupan setelah meninggal? Sampun melihat indahnya? Berarti kudu sinau Pak. Ramadan ini dengan kita berpuasa Ramadan seolah-olah kita sedang menanti indahnya kehidupan setelah meninggal. Ya Allah, aku di surga ya Allah. Maka orang-orang yang senantiasa merendahkan di hadapan Allah, memilih kehendak Allah, ingin selalu kehadiran Allah ada, bahkan saya lemah di hadapan Allah, maka dia akan melihat di depan kita nanti sudah ada kelihatan surga. Maka orang yang menjauhkan keinginan atau menekan keinginan ego, menekan hawa nafsu, sebenarnya kita ini sedang melihat depan kita kehidupan yang indah setelah kematian kita. Jadi nggak usah khawatir Bu, umpamanya barang itu siap Bu. Mawon berarti orang siap. Kalau nanti setelah lebaran Syawal kok ada kita dipanggil Allah, insya Allah husnul khotimah, langsung melihat surga Ar-Rayyan, pintunya Ar-Rayyan. Amin ya Rabbal. Ini mau bersiap-siap mau. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, tetap kita laksanakan Ramadan sampai tuntas dengan berkualitas. Ramadan kita makin berkualitas supaya kita mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di bulan yang mulia ini. Maka 1 bulan insya Allah menurut perhitungan Allah dan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW adalah cukup untuk menaikkan kualitas diri kita. Jadi sebulan menurut hitungan Allah dan Kanjeng Nabi SAW
cukup untuk menaikkan level kita, yaitu level muttaqin, atau lebih baik dari yang sebelumnya. Maka yang terakhir Bapak Ibu, mari bertekad Ramadan itu bukan ibadah rutinitas, juga bukan ibadah ritualitas, tapi ibadah yang memiliki spiritualitas dan memiliki kualitas peningkatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terjebak pada ritualitas dan rutinitas. Mari kita naikkan level kita menjadi kehadiran Allah setiap langkah kita melakukan amal, dan yakinkan Allah melihat kita rindu bertemu Allah, dan juga kita senantiasa merasa lemah dan butuh Allah. Insya Allah kita akan dinaikkan level kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting saya sampaikan di sempat hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang berkualitas untuk kehidupan di masa yang ke depan. Hidup adalah nyala, sebagaimana kemarin perkataan yang saya sampaikan, urip niku uruk, maka mari ke hidup yang bernyala. Supaya bernyala, maka kita harus memiliki yang punya nyala. Allahu nurus samawati wal ard, Allah pemilik cahaya langit dan bumi. Mari kita ambil cahaya Allah. Dengan cara Ramadan ini kita akan bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siap Ibu? Semoga lebih baik tahun ini. Terima kasih segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi bulan Syawal ini, Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini dan pertemuan yang telah lalu dijadikan oleh Allah sebagai modal kita. Segala kurang mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dalam keimanan, dalam kesyukuran dan kesabaran. Syukur tanpa tapi, sabar tanpa tepi. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Abdul Muji dan Ibu Bapak sekalian, telah disampaikan banyak hal. Yang inti adalah puasa kita adalah dalam rangka menuju takwa. Tanpa takwa tidak bisa, tanpa puasa kita tidak akan bisa sampai pada level takwa. Ada orang ngaku takwa kok tidak puasa Ramadan itu mustahil. Jadi satu kalau orang nggak puasa ngomong takwa itu tidak benar. Begitu juga orang yang nggak sholat kok ngaku takwa tidak benar. Tapi tidak bisa orang bertakwa tanpa sholat, tidak bisa orang bertakwa tanpa puasa. Dua cara itu yang harus dimiliki. Ibu bapak, ini ngomong riaya masih lama, ini waktu masih cukup ya menyampaikan. Bapak, hukum sholat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka dari itu ya lebih baik atau akan lebih baik kalau kita dari sekarang pun sudah memikirkan bagaimana sholat yang baik, sholat Idul Fitri yang baik. Sholat Idul Fitri yang baik ya di lapangan, gitu kan itu. Ya alun-alun ya, di lapangan atau lapangan terbuka. Maka dari sekarang kita sudah niat itu di tempat lapangan. Bagaimana kalau di masjid kalau hujan? Maka mestinya teman-teman yang jadi pengurus masjid ya jangan mengadakan sholat di masjid. Jangan mengadakan sholat Idul Fitri di masjid kalau tidak hujan, gitu ya. Kalau hujan boleh di masjid atau di aula di gedung-gedung, itu intinya. Karena apa? Hukumnya sunnah muakkadah sangat harus sampai para kaum wanita yang sedang berhalangan saja dianjurkan ya supaya pada berangkat. Sebab apa? Sebab di sana ada syiar Islam. Rasulullah kan senang melihat umatku banyak. Jadi kalau Rasulullah akeh itu senang gitu kan. Jadi jangan pecah-pecah gitu ya. Jadi jangan masjid, malah dewek. Kadang-kadang motivasinya berbeda. Masjid kan anak sholat id, motivasinya kaleng.
ya kan, jangan itu. Boleh duit, nggak boleh ya. Jadi tinggal kalau kita mengejar apa kata Rasul, si Islam itu penting. Kedua si ibadah, ya itu juga. Maka kita harus stressingnya harus ke sana. Lalu ada orang begini, saya nanti takdir itu apa, karena kebutuhan karena anak bela, mau yang masih tua-tua, kayak gitu kan, makanya begitu ya. Sebetulnya ini ujian bagi anak-anaknya ini. Ya. Mau gendong, cilik yang gendong, ramangan yang ngalih-ngalih. Dan sini ramangan tua yang dulu ya, gendong gitu loh. Ujian itu, kita sudah puasa sebulan, sudah berbuat baik macam-macam. Terakhir tinggal membawa sholat orang tuanya saya sudah berat. Malah kadang-kadang, di kalau sampai sholat maghrib ya, dari lihat tinggal di ada doa pada mudik, wali berpikir tanggal batil, pamer, kan? Wong tuanya baru ada bahasan, buru-buru sejak sholat. Anak ini gue, anak orang kira-kira akeh, turunnya hotel, ya kan? Orang bawa main darah isi, bodoh rumahnya sih, banyaknya seperti itu. Maka ibu bapak-bapak ini adalah merupakan bapak apa ya, bukti nyata bahwa puasa itu akan melahirkan satu kepekaan sosial. Tadi disinggung puasa itu ngomong sosial benar, puasa itu benar. Efeknya apa? Kita merasakan bahwa ternyata orang puasa itu lapar, orang yang nggak makan itu lapar. Berarti kalau ada orang yang tidak makan dia lapar, maka kita punya kepekaan sosial. Kalau jadi orang kaya ingat kepada tetangga, ingat kepada yang membutuhkan. Kalau jadi pejabat membuat kebijakan, ya yang menyenangkan rakyat, yang mengenyangkan rakyat. Ada kalau susah paling rakyat boleh pangan kangelan, gitu kan? Mode kangelan dipecati, malah bisa cilik-cilik depani, ya kan? Harusnya diciptakan lapangan pekerjaan supaya bapaknya digaji, mengompani anaknya, kan kayak gitu. Di problemnya banyak masalah ini ya. Program itu banyak, maka kepekaan sosial itu jadi penting. Nah jadi mari ibu, bapak-bapak yang punya orang tua harus bangga itu ya, bahwa orang tuanya kali-kali gitu ya. Orang tuanya yang kangen kali-kali kok. Kali-kali darah, aku darah, sholat sekali-kali digawa, digendong gitu ya. Nah itu bukti bahwa kita itu cinta pada orang tua, malah dari kamu bola. Kalau ini gitu ya, malah kadang-kadang kayak gitu ya. Maka kalau bisa, saya juga kadang-kadang di sini ada sholat, di Pramigasi ada sholat gitu ya. Lalu sekarang muncul lagi di sebelah Pramigasi ada sholat lagi itu, sholat id ya. Kenapa tidak dari satu saja menyatu gitu loh ya, menyatu gitu kan, supaya ada umur-umur kan di orang ya. Yang penting kan sholat memang ya. Syiar Islam itu ketika riaya itu ada pada darah-darah gitu ya, jadi itu ya itu sih ini sih pendapat ya. Rasulullah menganjurkan di sana di lapangan itu gitu kan, di tempat itu maksudnya syiar Islam, syiar ibadah ya kan, dan juga ya syiar dalam segala hal itu. Memang kalau bisa apa namanya, Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan sekedar syiar pribadi, syiar kelompok, tapi syiar semuanya, mendapatkan semuanya, mendapatkan pengaruh dari atau efek dari kebaikan umat Islam, itu begitu. Jadi maka dari itu saya berharap itu ya diramaikan nanti tempat-tempat sholat, terutama lapangan-lapangan gitu ya. Kalau memang di Kodim ada, mungkin di sini ada. Kalau pikirannya, jalan pikirannya supaya di sana tidak berbulan, itu masih penting. Tapi jangan sampai panitia sholat id pikirannya, orientasinya adalah kaleng, jangan sampai. Pikirannya adalah menegakkan sunnah, gitu ya, penegakan sunnah, bukan cari duit, ya, bukan kaleng, bukan, ya, tapi penegakan sunnah. Dulu zamannya pertama kali sholat id dahulu, itu karena dalam riwayat itu pertama hanya 20, nggak ada 20 orang, ada berapa? 7 orang atau berapa itu? Bahkan dikatakan mau kesir pada kayak sholat melalui dan setelah udah besar malah pada ditinggal, itu jangan.
Dulu ketika saya mengadakan sholat id di lapangan Dasari pertama juga begitu, hanya berapa orang. Lama-lama karena penegakan sunnah itu, kalau kita munculkan sunnah, ditegakkan, diupayakan, pasti akan terlaksana itu. Nah, semuanya mari kita perbaharui niat, gitu ya. Semua harus perbaharui niat. Jangan berpikir soal finansial, soal duit, tapi penegakan sunnah itu penting. Saya kira itu, ibu bapak, tambahan dari saya, ya, mudah-mudahan ada pemikiran gitu ya, ada pertimbangan apa yang saya sampaikan. Lalu kalau memang pasti punya orang tua, ya orang tuanya yang mesti seperti guru alun-alun, oh sebut sama ritane gitu kan, oh sikis apik banget alun-alunnya, kan senang itu. Tapi kita kan nggak berpikir ke situ, maka kepekaan sosial puasanya belum sampai gitu ya. Orang peka tapi pekok, ya, pekok gitu ya, dari kebijakannya, omongannya, perilakunya setelah puasa malah marigi, gandung dan lain sebagainya ya. Saya kira itu Ibu Bapak, ketemu lagi Sabtu depan ya, Sabtu depan bersama Ustadz Haji Dr. Susanto MSI. Mohon maaf kalau ada khilaf kata dan mari kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jumatan tadi lulus. Oh, terus anak apa? Oh, kurang itu dulu. Apa mah tuh? Karena selain tiket, jumatan berapa? Warna tulisan. Apa itu tadi yang putih bukan? Tadi itu kayaknya dia kan tahu nanti balik. Kayak apa kayak? Bilang apa? Enggak. Grab. Oh. Tapi kayak ngalor kayak apa kan dia? Siap di bawah.
Jokowi berkerasa kawan terus mana jadi unang dulu tuh tak banget tadi jam 10. Oke, kering ya Pak? Karena menmula roti, maju pamaman tak grup juga ya. Dorok si Jito, aku mati, tercekel, berarti, dan sesuai karena hujan kan, masih terkurang juga boleh bicara loro. Kalau ingin semendok, doge tak jauh kawan mengkocok petak. Ya pada gelem ini kok nyenengnya. Iya. Apa mana itu lihat itu. Iya. Kayak begini ya? Hah? Uji. Betul aku mau gitu. Orang tapi mengarang itu ya, barangnya masih teman-teman. Uji. Orang juga. Kamu tahu punya mende ya lah. Sini apa tadi? Ini kan akhirnya ambilan sih, beri kali sih. Mungkin print. Ya. Orang dulu kan pada nembang print kan. Kebun-kebunnya lumayan. Gimana? Angin dua kan. Print memang ada kan itu. Ya karena kan gue tiket Gue no, gue kalau makan puding apa berlutut dong ini dia itu trik kayak apa berdua dari tercoba oke ingin nonton dulu ini lah gaji ini orang biasa bilang masa beli bohongan nonton dulu yang itu kotoran yang paling main bohongan tak tuh dia tuh dong kayak taruh gaji itu kan nisor pak tak jirat kamu nisor tuh pak sih harus paling mau sih makanya ada kalau ada gaji sih anak bagian kasih bagian dan itu orang lain lupa borok kalau separuh kita bukan aku tahu tinggal kan dan orang awang angin terus apa ibu gue belum mau lagi iya gue orang nanti kita ya saya rusak bocor ya kata kok kata mati sih tadi kata rumah bocoran ya kita semua apa lalen doang terus nambahnya dorong separuh aja ya kamu kan satu pintu lah cerita orang maning ini orang anak maning ini gue loh lalen juga antara aku baru udah kan anak itu aku bilang dua pertama pak wakil itu mau jadi apa untuk menang wakilnya dia sama kok pasti itu jangan apa pun jadi ya betul juga kan beda dengan kita ya ya kayak gitu kakaknya aku ya apalnya sudah kenapa ya kayak apa ya karena Muhammad Dekor ya betul ya iya jadi kakak ngaji punya diri punya cara kamu tuh kayak iya bagaimana itu ini kan sama kita tadi ya gimana ya kiosnya pakai jenang yang lain kita bikin enak untuk baju ini pada orang ini kecelakaan kayak ini ya mereka sebab juga dengan makan sekolah gitu kan jadi makan sekolah iya jadi bukan di dalam sekolah benar tiket kuliah